Jadi baik, shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat hari ini kita akan membahas tentang kehidupan yang menjadi berkat bagi orang lain. Terkadang sebagai anak-anak muda itu terkadang selalu jatuh dalam dosa. Karena kenapa? Terkadang menggunakan hidup mereka itu tidak menjadi berkat bagi orang lain. Terkadang juga mereka ingin mau menjadi berkat, tetapi mereka tidak tahu bagaimana caranya agar kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Nah, saat hari ini hidup menjadi berkat bagi orang lain itu kita harus membutuhkan perjuangan. Nah, saat ini kita langsung saja membuka Alkitab kita masing-masing yang terambil di dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Saya akan membacakannya. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Amin. Buat pembacaan kebenaran firman Tuhan, yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan dan merenungkan bahkan melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah, saya mengangkat sebuah tema, yaitu hidup menjadi berkat bagi orang lain. Nah, hidup menjadi berkat bagi orang lain membutuhkan komitmen untuk menjaga kehidupan kita dan juga menjauhi kejahatan. Jadi ketika kita ingin hidup menjadi berkat, maka di situ kita harus membutuhkan komitmen dan berusaha supaya kita bisa menjadi orang yang memberkati orang lain. Dan satunya yaitu menjauhi kejahatan. Nah, kita akan membahas bagaimana caranya agar kita hidup menjadi berkat bagi orang lain. Yang pertama yaitu menjaga perkataan. Menjaga perkataan. Di ayat yang ke-10 ayat, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jadi yang pertama itu menjaga perkataan. Perkataan apa? Menjaga lidah kita dari perkataan yang jahat dan bibir kita terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Kita harus menjauhi kejahatan itu. Nah, kita akan membuka di dalam Efesus 4 ayat yang ke-29a. Efesus 4 ayat yang ke-29a. Di sini mengatakan bahwa janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan baik membangun di mana perlu supaya mereka mendengar beroleh kasih karunia. Jadi janganlah ada perkataan yang tidak membangun. Jadi kita harus menggunakan kata-kata yang membangun, yang memotivasi kehidupan orang lain. Nah, yang menguatkan orang lain ketika mereka lemah. Disitulah kita akan menjadi berkat agar kita menguatkan iman percaya orang lain. Menjadi berkat bagi orang tidak hanya sekadar kita memberikan uang. Secara materi pun kita bisa untuk menjadi berkat bagi orang lain. Karena di sini kita dianjurkan untuk menjaga perkataan. Dan ada sebuah lagu yang mengatakan, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan lidahmu terhadap hal-hal yang jahat. Yang kedua yaitu bagaimana caranya agar kita hidup menjadi berkat bagi orang, bukan perbuatan yang baik. Ayat yang ke-11, ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Jadi ini adalah cara bagaimana agar kita menjadi orang yang mau menjadi berkat bagi orang lain, yang melakukan perbuatan baik. Nah, bagaimana? Kita harus menjauhi kejahatan, melakukan perbuatan yang memuliakan Tuhan. Jadi setiap kita yang mau menjadi berkat bagi Tuhan, di situ kita sudah mengetahui apa yang diinginkan oleh Tuhan. Jadi kalau kita mau menjadi berkat bagi orang lain, kita harus melakukan perbuatan yang baik, menjauhi kejahatan dan melakukan hal yang memuliakan nama Tuhan. Nah, terus yang ketiga, bagaimana caranya agar kita menjadi berkat bagi orang lain? Yang ketiga yaitu mengusahakan perdamaian. Mengusahakan perdamaian. Lalu bagaimana? Di ayat yang ke-11b mengatakan bahwa ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Perdamaian itu kita harus berusaha agar kita mendapatkannya. Jadi ketika kita ingin kedamaian itu ada dalam kehidupan kita hari lepas hari, kita harus berusaha, berjuang agar hari-hari kita bisa ada yang namanya kedamaian. Agar dalam hari-hari kita bisa yang adanya kita berdamai dengan apapun itu.
Jadi di dalam kehidupan kita bisa kita lakukan dengan damai sejahtera. Dan kehidupan kita adanya kedamaian, adanya damai sejahtera. Makanya di poin yang ketiga, mengusahakan perdamaian. Bagaimana? Kita harus menjauhi konflik. Kita harus membangun hubungan yang harmonis dan melakukan hal yang baik. Hubungan yang harmonis itu hal-hal yang baik. Nah, di dalam kitab Amsal pasal yang ketiga ayat yang ketiga 4 situ kita dapat melihat bahwa kitab Amsal pasal yang ketiga ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, tulislah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan pengharapan dalam pandangan Allah serta manusia. Nah, di situ adalah bagaimana kita harus membangun hubungan kita dengan baik, membangun kedamaian itu dengan baik dalam kehidupannya kita. Jadi kita harus berusaha, kita harus berjuang agar hari-hari kita penuh dengan damai sejahtera. Jadi ada 3 poin yang saya bagikan pada saat hari ini. Bagaimana caranya agar kita hidup menjadi berkat bagi orang lain? Yang pertama adalah menjaga perkataan. Yang kedua yaitu melakukan perbuatan yang baik. Dan yang ketiga yaitu mengusahakan perdamaian. Dan marilah kita, setiap kita, marilah kita berkomitmen untuk menggunakan kata-kata yang membangun. Marilah kita berkomitmen untuk menjaga perkataan kita. Biarlah setiap perkataan kita itu yang keluar hanyalah perkataan yang membangun, yang memberkati orang lain. Dan juga marilah kita, setiap kita, membangun hari-hari kita dengan damai sejahtera. Marilah kita mempertahankan kedamaian itu, mempertahankan damai sejahtera itu adalah kehidupan kita. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman yang saya bagikan dapat memberkati. Shalom.